Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, yang selalu ada, menopang dan menolong kita, hingga kita boleh ada, kita boleh melalui hari-hari kita. Sungguh besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, mari pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Engkau yang selalu ada di dalam tiap musim hidup kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Dan biarlah pagi ini Tuhan, Engkau sendiri yang kembali boleh berbicara melalui firman yang kami akan baca dan renungkan. Tolong kami, ajar kami Tuhan, untuk kami boleh hidup menyenangkan Tuhan, hidup berkenan di hati Tuhan. Di tengah segala keterbatasan kami, mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi ini mari kita datang kepada Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17. Satu bagian yang tidak asing bagi kita, yang berbunyi demikian. Tetaplah berdoa. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, ada seorang teolog, seorang hamba Tuhan yang bernama J.C. Ryle. Ia pernah mengatakan seperti ini: berbicaralah dengan Tuhan di pagi hari sebelum kamu berbicara dengan dunia, dan berbicaralah dengan Tuhan di malam hari setelah kamu selesai berurusan dengan dunia. Nah, saudara, dalam Alkitab ada banyak nasihat yang menekankan pentingnya atau mengutamakan bagaimana kita sebagai umat Tuhan harus membangun hubungan dengan Tuhan di atas segalanya. Kita bisa lihat contohnya di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, bagian ini mengingatkan kita juga. Mencari Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Mengawali hari dengan doa atau bercakap-cakap dengan Tuhan mencerminkan prioritas kerohanian kita. Dengan berbicara kepada Tuhan terlebih dahulu, kita diingatkan untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang akan kita hadapi. Dan saudara, juga dalam bagian firman Tuhan yang lain, misalnya dalam Mazmur 5 ayat 4. Saudara, kita diingatkan bagaimana ketika pagi hari, saudara, pagi hari itu seringkali dianggap sebagai waktu untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Di mana saudara, kalau pagi adalah waktu pikiran masih segar dan belum terbebani oleh masalah-masalah yang harus kita jalani, harus kita hadapi, rutinitas kehidupan kita. Sehingga momen tersebut menjadi momen yang tepat untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kita memohon hikmat dan petunjuk-Nya. Nah, saudara, sedangkan di malam hari, saudara, kita juga diingatkan betapa, saudara, setelah kita menjalani rutinitas kita, aktivitas kita seharian, kita juga diingatkan untuk tetap berbicara, untuk tetap berelasi dengan Tuhan. Saudara, di bagian ini, saudara, kita diingatkan bagaimana kita perlu mengucap syukur untuk berkat Tuhan, untuk bagaimana karya Tuhan sepanjang hari di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, berbicara atau kita berdoa kepada Tuhan di malam hari menjadi ruang yang terbuka, menjadi kesempatan bagi kita untuk berterima kasih atas perlindungan dan rahmat Tuhan selama satu hari penuh, serta memohon pengampunan atas dosa-dosa atau kesalahan yang mungkin saja kita lakukan di sepanjang hari itu. Nah, saudara, kehidupan seorang Kristen seharusnya menjadi kehidupan yang terpusat pada Tuhan. Baik saat kita mau memulai aktivitas kita, maupun pada saat kita hendak mengakhiri hari kita. Yang berarti, saudara, kita diingatkan betapa kita harus terus-menerus mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Dengan memulai dan mengakhiri hari di dalam doa, kita menunjukkan
ketergantungan kita pada Tuhan, dan keinginan kita untuk menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita tidak mau terpisah dari Tuhan. Nah, saudara, dalam interpretasi yang simbolis lainnya, saudara, pagi dan malam hari bisa dipahami sebagai sebuah lambang awal dan akhir kehidupan. Nah, saudara, kita diingatkan dengan tetap berdoa di sepanjang hari kita. Kita diingatkan untuk pentingnya kita menjaga relasi dengan Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita di awal dan di akhir, di sepanjang kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami betapa kami harus terus bergantung, terus berelasi, berhubungan dengan Tuhan. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah pusat dari kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur jika kami boleh punya relasi dengan Engkau, Tuhan. Siapakah kami, Tuhan? Jika kami boleh dengan leluasa berdoa kepadamu, memanjatkan permohonan kepadamu. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau mau menjumpakan dirimu dengan kami. Dan biarlah Tuhan terus mengingatkan kami betapa kami harus bergantung padamu, Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, tolonglah kami. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita.